agak sulit berkembangnya dulu karena tekanan lingkungan. Nah, makanya mereka berpindah ke Bimbing Sari. Dari Bimbing Sari karena lahan sudah terbatas pindah ke Sulawesi. Mana Pak? Apa mereka punya rasa penasaran juga terhadap gereja ini atau bagaimana Pak? Banyak yang penasaran juga karena ini kan gereja mula-mula. Guys, ini di depan yang ditunjuk sama Bapak Made Arif ini gereja lama di sini guys, baru dipindahin ke sebelah barat itu. Nah, ini dia lahan. Kita Dr. Sudiarso. Selamat pagi guys. Untuk menuju ke Desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali, ada banyak, atau maksud saya beberapa jalan utama bisa ditempuh. Namun saya menyarankan untuk mendapatkan pemandangan yang benar-benar eksotis dengan lanskap dan persawahan, juga keunikan-keunikan yang nggak bisa diceritakan begitu, seperti perumahan-perumahan yang berarsitektur Bali dan keunikan-keunikan khas dari alam pikiran orang luar untuk melihat keunikan yang ada di Pulau Bali. Anda bisa melewati Desa Bongkasa, yaitu jalur timur dari pusat kota Denpasar guys. Ya guys, salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera bagi guys viewers semua. Kali ini saya mencoba untuk mengangkat suatu perjalanan saya di akhir pekan sebagai pendatang yang bermukim di Bali, dan yang saya mau mengangkat adalah gereja tua mula-mula, gereja Protestan yang berada di Pulau Bali, tepatnya berada di Kecamatan Petang, Desa Carangsari namanya. Dan gereja tersebut bernama Gereja Protestan Carangsari yang berada di Kecamatan Petang, Desa Adat Carangsari begitu. Ya guys, viewers yang berbahagia, Desa Carangsari ini memang berada di ketinggian yang sangat meyakinkan, mungkin di sekitar 600 sampai 700 mdpl begitu. Daerahnya sangat sejuk, berada di kaki dari bukit atau gunung, maksud saya Gunung Batur Kintamani begitu guys. Dan sudah tidak diragukan lagi keasrian yang akan viewers guys semua jika melawat ke tempat ini untuk melakukan mungkin olahraga jalan pagi di luar kota. Sangat sepi, indah nian, sangat sedikit kendaraan, dan viewers dengan leluasa dapat menikmati pemandangan pagi yang super eksotis dengan sawah dan perumahan tradisional di kiri kanan, dan dengan lanskap yang sangat memukau guys. Ya, seperti ini yang terlihat suasana di pagi hari, di hari biasa, bukan hari libur. Saya mengambil mengabadikan momen ini di hari Jumat begitu, akhir pekan, dan memang terlihat sedikit hujan rintik-rintik baru saja turun begitu. Dan memang di tempat utara Pulau Bali ini seperti ini, namun tidak selalu begitu guys.
Tak yang tinggi begitu, fondasinya dibuat lebih tinggi, main buildingnya dan tamannya yang luas ini di sedikit di bawah. Nah, ini kita naik tangga. Nah ini guys, ini kerinduan lama saya guys, terpenuhi, terkabul oleh Tuhan dengan tidak sengaja mengikuti insting jalan pagi atau lari pagi saya guys. Ini dia guys, kita nengok sedikit ya viewers. Permisi. Ini tampaknya dalam dari Ada posternya. Protestan Bali di desa adat Carangsari ini guys. Tidak terlalu kecil, sedang dan apik, dengan jajaran kursi jemaat yang tertata rapi, dan sebagaimana terlihat bahwa di depan adalah altar dan piano untuk pianis mengiringi paduan suara atau nyanyian dari kidung jemaat. Begitu guys. Rumah posternya di belakang. Nah ini perluasan belakangnya guys, besar juga kalau udah selesai ini guys. Nah itu dia. Nah ini halaman belakangnya, bisa main volley, badminton, itu lingkungannya guys. Nah, banyak bercampur dengan penduduk lokal begitu, luar biasa. Cantik banget, asri banget. Katanya ada kerja bakti, belum banyak yang belum datang. Viewers guys, saya melihat di depan sana mulai jemaat satu persatu berdatangan untuk melakukan gotong royong pemasangan penjor menyambut hari Pentakosta kata Ibu Koster. Dan saya juga mengajak untuk menemui Bapak Made Arik, salah satu tokoh yang lama berada di Desa Carangsari dan sudah memiliki banyak pengalaman untuk menceritakan lebih jauh. Selamat mengikuti. Kalau dulu gerejanya itu di sebelah timur, Pak.
ini 1, 2 di tempatnya Pak Pendeta Filipus Emeritus. Itu ada pekarangan sedikit, gerejanya kecil. Kalau tidak salah setelah tahun saya menikahnya tahun 88 di gereja itu, gereja kuno. Memang sudah ada renovasi bentuk Bali juga. Ada ukiran Bali, karena itu ukirannya salib menginjak kepala naga. Itu depan gereja seperti ini. Kalau ini kan stil Bali asli gapuranya. Nah, kalau situ waktu direnovasi sudah stil Bali. Sebelumnya itu masih rumah biasa, model rumah biasa. Nah, setelah ada perkembangan jemaat, kita beli lahan ini. Kan ini juga lahannya warga Kristen juga yang sudah transmigrasi ke Sulawesi. Jadi dibeli oleh gereja untuk pengembangan gereja, sehingga ini kan batasnya pekarangan desa seperti batas itu. Nah, ke belakangnya tuh boleh dibangun miliknya gereja gitu. Nah, ini nanti akan ada renovasi lagi. Di belakang itu konsesorinya lantai 2 untuk ada sekolah minggu. Di belakangnya itu nanti di rumah yang sudah ada itu nanti dipugar, akan dibentuk gedung serbaguna lantai 2 nanti. Itu semuanya bantuan dari pemerintah daerah. Seperti ini juga pemerintah daerah punya kasih bantuan. Nah, itulah kerjasama toleransi umat Kristen. Kalau saya katakan di Bali sudah mulai ada perhatian antar umat beragama. Ini beberapa kali sudah ganti pendeta. Tadi kan pendetanya kan di rolling gitu, dimutasi setiap 4 tahun dimutasi. Nah, ini nanti Pak Ibu Pendeta nama Dekret itu juga asli sini. Asli. Bapaknya itu pendeta juga, Bapak Pendeta Emeritus Nyoman Saljuni. Oke. Rumahnya di sebelah rumah saya. Sebelah rumah Bapak. Jadi ini sebenarnya keluarga Kristen dari timur, terus rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7 ini Kristen semua. Dulunya. Sekarang bercampur nih Bang, toleransi. Karena banyak transmigrasi ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi itu sudah berkembang warga dari sini. Kan saya di sana 3 tahun dulu, tahun 80 sampai 84. Saya mendirikan sekolah di sana. Harus kerja sama gereja GKPB dengan GPD tahun 80. Jadi ini bagian dari gereja Bali Pak ya, GKPB ya Pak. Gitu. Setelah saya data di sana, warga dari Karangsari itu banyak sekali, mungkin lebih dari 250 kakak waktu tahun 81. Dari desa Masari, Kembangsari, Masari bawah, Masari atas, Masari tengah, Sumbersari, Moti, Tanah Lantu, Trui, sampai Tolai. Itu banyak warga dari sini. Oh, yang di Sulawesi Tengah ya Pak? Nah, itu karena sudah ada perkembangan keluarga, kakak saya yang pertama itu mengajak transmigrasi lagi ke Ongka. Masih Sulawesi Tengah? Masih Sulawesi Tengah, Ongka. Dekatnya itu pesawat jatuh yang Dr. Jimmy itu. Nah, di situ ada Ongka bawah, Ongka Sari, Ongka Raya. Itu juga ada banyak dari keluarga sini. Kalau di Ongka Sari itu memang
perpindahan dari Tanah Lanto itu kampung Ledok namanya. Itu satu gang itu pindah semua. Jadi Pak, sepeninggal dari warga yang sudah menjual tanah dan pindah di transmigrasi, bagaimana cara warga Kristen yang masih ya, istilahnya masih tetap di kampung halaman ini menggalang keakraban jemaat untuk membangun dan mempertahankan imannya, bagaimana Pak? Yang di sini tetap, cuma anak-anak mereka generasi keduanya itu keluar sekolah, ada yang kerja di Surabaya seperti saya Surabaya, ada yang di Jerman, ada yang di Denpasar. Luar biasa. Jadi generasi keduanya itu pindah, yang ada sekarang ini tua-tuanya saja. Tua-tua aja Pak. Ini kan dibangun tahun 1932 Pak, ketika yang Bapak dapat cerita dari bapak-bapak pendiri pertama warga lokal ini bersama Belanda Pak ya. Iya. Itu apa yang masih teringat Pak? Waktu itu bagaimana sampai berdiri jemaat pertama waktu masih di rumah kecil di timur itu Pak? Di sana kan Pak yang pertama kan Pak? Yang pertama di sana. Dulu pekabar Injilnya itu saya lupa namanya, tapi yang generasi yang berikutnya itu Bapak Putu Jenar namanya, Pak Gusti Putu Jenar. Itu juga pekabar Injil di sini mendapatkan istri di sini. Jadi rumah istrinya di sini sebenarnya Pak Putu Jenar. Pindah ke Blimbing Sari. Oh, pindah ke Blimbing Sari Pak. Blimbing Sari itu kalau di Blimbing Sari itu jemaat yang pindah dari sini itu di Salib bagian utara, gereja itu semua. Oh, yang di gereja di Blimbing Sari ini Pak ya, yang agak tanjakan itu Pak ya, naik tanjakan. Semua dari Sari. Oh, keluarga termasuk bapak saya dulu ke situ waktu masih muda, belum menikah dia bapak saya dapat ikut kakaknya transmigrasi ke sana. Pakai tenda, dikasih kasur. Jadi guys, rencananya menurut Bapak Maria Arit itu ada rencana guest house mau di belakang. Tapi kalau saya ngelihat nih guys bahwa apa namanya, dengan luasnya, linggahnya, dengan landscape yang sekarang apa adanya ini terlihat sangat cantik, sangat bagus, yang tidak dijejalin dengan bangunan-bangunan di mana orang tuh begitu ada tanah yang masih kosong langsung ditaruh bangunan, dibangun ini itu dengan alasan supaya begini begitu. Akhirnya ruang gereja yang apalagi ini kan gerejanya gereja lama, gereja mula-mula yang orang itu masih ngelihat dari sisi luas tanah, masih lihat dari linggahnya, dari lapangnya, landscape-nya, itu ingin tetap itu dipertahankan. Tapi karena satu dan dua hal di antara jemaat biasanya mengusulkan untuk bangunan-bangunan, dan akhirnya landscape dari gereja itu atau bentuk dari gerejanya itu mulai pudar gitu. Artinya kalau ini dipertahankan semua, kanan kiri itu dipertahankan untuk landscape-nya nih Pak ya. Ini dipertahankan. Yang dibangun di belakang. Di belakang. Ini kan luas. Luas sekali memang. Di belakang itu mungkin lebih bisa main volley itu Pak di belakang. Ada lapangan. Iya, main badminton itu. Itu nanti di sini tidak ada bangunan lagi. Ini memang gaya khas gereja tua, harus memang luas Pak nge. Iya, nanti bergaya gaya Belanda. Parkir di sini. Di dalam depan. Orang datang bukan sekedar untuk menikmati siraman rohani, tapi menyejukkan dengan mata yang hijau, sesuai dengan kita berada di luar kota, di daerah yang memang penuh dengan keasrian, penuh dengan keindahan, dan suasana-suasana tradisional itu menyelimuti dalam alam pikiran kita, dan kita mendapatkan itu kan Kenten Pak ya. Dan ini kan
Ini tempat wedding juga. Oh gitu ya. Pantasan. Wedding ini. Iya. Ini pakai ruangan tamu, sana panggung wedding. Nah, itu tuh di belakang itu untuk ini resepsinya. Pantasan Pak ini bagusnya. Ada beberapa yang sudah wedding di sini kok. Ada Begitu, dari ya. jemaat luar juga. Teman saya. Oh gitu, wow, luar biasa. Yang mula-mula kan dari Buduk, orang tua kami, kakek kami pindah ke sini. Nah di sini menyebar agama Kristen, dan itu sebelum ada transmigrasi memang di sini ya gitu. Ceritanya seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Gini guys ya viewers, Pak Made Arit ini pernah tinggal di Belimbing Sari tahun 64 waktu sekolah SD. Nah saya mengatakan ke beliau bahwa setelah saya compare antara Belimbing Sari dan Gereja Carangsari yang baru pertama sekali saya menemukan dan saya takjub dan saya memuji-muji ini, karena di Belimbing Sari itu saya lihat dari landscape-nya dari atas begitu, dengan model gereja yang terbuka, open building begitu. Sedangkan di sini lain lagi. Saya melihat dari sisi lanskap, dia dari atas di Belimbing Sari itu viewers, dia menuju ke bawah. Tapi halamannya tidak sebesar di sini. Dan saya menganggap bahwa kalau orang karena di Belimbing Sari sudah menjelma menjadi satu destinasi wisata rohani yang spektakuler, yang super duper cantik, maka saya rasa penasaran orang itu belum lengkap kalau belum menginjak kaki dan melihat sendiri gereja Bali, gereja Protestan Carangsari ini. Karena Carangsari ini saya juga nggak habis kata-kata untuk menggambarkan keelokannya, baik dari lingkungan yang menyatu dengan penduduk lokal dan berada satu desa yang sangat bersih dan sangat cantik begitu di tengah-tengah dari, saya katakan ini di tengah Pulau Bali begitu viewers. Nah saya terkesima dengan Pak Made Arit mengatakan bahwa ada beberapa kata yang orang gereja ini begitu bagus, tapi ada story behind, latar belakangnya, bahwa Belanda itu tidak ingin ada gereja di sini, dibawa ke Belimbing Sari. Nah itu gimana Bapak? Nah ini kan begini, ceritanya bahwa Belimbing Sari itu tempat pembuangan di bawah gunung. Jadi di dalam hutan dibuang di sana, dan orang-orang dari Carangsari, Babian Base, Untal-Untal, Pelambingan, Sading itu dipindahkan pindah ke sana. Jadi dikumpulkan di situ. Jadi kalau Bapak tahu Belimbing Sari itu, kalau bagian utara itu kepala salib itu dari Carangsari. Kalau timur yang kiri itu dari Abian Base, Semate. Ada tengahnya Untal-Untal, dekat lapangan itu Untal-Untal sampai gunung. Kalau selatan itu Campuran. Kalau ke barat itu Sading dan Pelambingan gitu. Jadi tengah-tengah itu alun-alun. Kalau Belanda itu bangun desa itu Macopat namanya. Di segi empat ada tempat ibadah, ada sekolah, ada pasar. Selatan itu kan warung-warung dulu. Yang ke selatan itu kanan kirinya warung. Nah di lapangan utaranya tempat kesehatan. Itu modelnya kalau Belanda bikin. Itu sejarah.
Dan tadi mengatakan awal-awal mulanya seperti penderitaan malaria itu Iya. bagaimana tuh Pak? Ya itu karena hutan kan zaman itu kan malaria. Apalagi tahun 64 itu Itu belum. walaupun ya Bapak sudah istilah belakangan sekali itu. Belakangan itu sudah bapak saya sudah pindah ke sini, saya pindah ke sana di Banjar Utara itu Banjar Kajo namanya. Itu rumah saya dulu di sana. Nah, itu ceritanya orang-orang dulu seperti itu. Kami juga sempat mendengar seperti itu Pak. Cuman kita juga ingin lihat point of view dari sisi orang yang seperti Bapak pernah di sana dan sekarang di Carangsari. Ini menarik Itu memang, sekali. Istilahnya Macopat itu ada tempat ibadah, ada tempat sekolah, ada tempat kesehatan, ada pasar. Maksudnya bagian selatan itu kan kanan kiri itu warung dulu, warung-warung untuk orang belanja. Zaman waktu saya tahun 1964 itu masih belakang Banjar Kajo itu masih hutan. Sekarang Pak Hutan itu baru cantiknya. dibongkar tahun 65. Iya, sekarang saya lihat tuh dari mulai dari alun-alun terus menuju ke barat, terus semua fasilitas termasuk kayak entertainment seperti kolam renang dan lain-lain. Jadi semacam transformasi yang memang sangat cepat Pak ya, dengan tuntutan Bali sebagai daerah destinasi, bahwa ternyata destinasi bukan saja untuk melihat keindahan dari Pulau Bali sebagai pulau dewata, tapi sisi dari Kristen rohani, orang Kristen ini juga mau dibilang wah spektakuler, sangat cantik, representasi Pak ya di Blimbing Sari Pak. Itu baru-baru ini. Jadi pertama itu yang punya gagasan itu kan Dr. Nyoman Sudiarsa, orang dari Petro. Itu dulu Banjar Klon rumahnya, Banjar Klon Kau. Dia punya pandangan bahwa lebih baik kita bikin istilahnya penginapan, rumah-rumahnya itu jadi penginapan. Karena apa? Karena yang ada tua saja di sana. Ya, orang-orang anak-anaknya kan keluar semua, generasi keduanya keluar semua itu. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Denpasar. Jadi yang di rumah itu tua-tua, jadi rumahnya banyak kosong, sehingga punya konsep bikin istilahnya rumah singgah gitu daripada kosong. Kerjasama dengan diaspora Surabaya, dia punya ide seperti itu karena dia Pak Sudi itu juga bikin penginapan di sana di Surabaya, di Gresik sama Surabaya. Mereka dia asalnya juga dari sini Pak, bapaknya generasi pertamanya juga dari sini. Itu rumahnya sebelah rumah saya. Nah, perkembangan berikut ada teman-teman yang kerja di wisata, mereka perbaiki rumahnya, dilengkapi. Ada yang bikin penginapan yang lengkap seperti Hotel Bintang 2, Bintang 3. Itu Jenderal 1, Jenderal Sukro itu kan bikin kolam renang. Itu view-nya kan Gunung Patakan, bagus dia tuh Mbak. Kami sudah sempat renang di sana, sangat spektakuler Pak. Itu kan dia generasi bapaknya tuh generasi yang kedua datang sana kan. Rumahnya di Banjarkau yang jalan ke selatan. Iya. Bahkan kami waktu itu Ponok dulu di sana. Iya, dari situ kami menuju ke timur Pak. Akhirnya kalau nggak salah tuh sampai ke Bendungan Timur. Bendungan Desa Palasari. Ekasari. Ekasari ya. Itu juga cantik sekali Pak. Iya, itu kan bikin jembatan tembus ke Palasari. Iya. Aksesnya untuk keliling. Iya. Dulu ada juga Eko Santoso.
di utara. Itu bendungan baru kita bikin. Saya juga ikut angkat-angkat batu di sana pakai tikar. Batas antara kontrakan dengan Blimbing Sari itu terus ke utara tuh jauh sekitar 3 kilo. Itu bikin bendungan tapi belum jadi, kena banjir bandang sampai Melayu itu kena dampaknya. Waktu itu saya kelas 6 SD. Itu gunung apa Pak yang sebagai latar belakangnya tuh Pak? Gunung Kelatakan. Kelatakan tuh Iya. menuju ke timur Pak ya? Ke timur sampai melingkar ke daerah Palasari terus negara. Itu kan tengah. Nah, Tanggal jadi 12. ada kunjungan pemuda Sebali Sebali. ke sini dan menginap di rumah-rumah dari jemaat begitu Iya. Pak ya, selama 2 hari begitu. 2 malam. 2 malam begitu Pak. Ada yang mandi di rumah warga Kristen karena kebanyakan orang, jadi itulah sebabnya kita masih butuh pengembangan rumah-rumah tempat penginapannya. Kalau Jadi guys, ini di depan yang ditunjuk sama Bapak Made Arif ini gereja lama di sini guys, baru dipindahin ke sebelah barat itu. ini Nah, nanti dia lahan. kita mau carikan dana juga untuk bikin rumah pendeta. Oh, ini mau bangun rumah pendeta di sini Pak. Nah ini mantan rumahnya Dr. Sudiarso. Oh, Dokter Sudiarso. Ya yang punya kesehatan. Ini rumah saya. Oh, ini rumah Bapak. Ini rumah saya nomor 11. Oh, wow. Ini rumah kan. Iya, rumah tua ini. Ini rumah pendeta Emeritus Aljuni. Oh, ini rumah apa pendeta ya? Oh, yang udah tadi Pak bilang Pak Emeritus tuh Pak ya. Nah, ini rumahnya Nilo. Oh, mertuanya. Oh, itu ada Yes. salib. Oh, ini ya rumahnya ya? Iya. Oh.